Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok Pulau Sulawesi akan membahas mengenai It's All About Pulau Sulawesi. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Anita Retnaningsih, yang kedua ada Syifa Putri Gunawan, yang ketiga ada Salma Kania, yang keempat ada Afni Aulenisa, yang kelima ada Mutia Permatasari, yang keenam ada Lilis Noviasari. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kami akan mengajak kalian untuk jalan-jalan di Pulau Sulawesi terlebih dahulu. Check it out! Pembentukan Pulau Sulawesi itu terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama yaitu periode Eosen, diperkirakan sekitar 60-40 juta tahun yang lalu, di mana keduanya muncul cikal bakal daratan Sulawesi Tenggara dan Timur yang bergerak dari arah selatan. Kemudian cikal bakalnya Sulawesi Selatan, Barat, dan Utara. Kedua daratan tersebut bertumbukan di dekat Pulau Kalimantan. Kemudian menyebabkan kedua daratan tersebut bersatu. Yang kedua ada periode Miocene yang diperkirakan sekitar 40-20 juta tahun yang lalu, di mana terjadi pergerakan lempeng ke arah barat disertai dengan pergeseran. Nah, periode ini menyebabkan daratan Sulawesi mengalami perubahan bentuk. Bagian tengah tertekuk akibat benturan atau pergeseran, sehingga proses tektonik di daerah ini menyebabkan adanya percampuran jenis batuan. Yang ketiga ada periode Pliocene, diperkirakan sekitar 15-16 juta tahun yang lalu. Proses tersebut masih terus berlangsung, bahkan terus bergerak hingga mendekat ke Pulau Kalimantan. Yang keempat ada periode Pleistocene, diperkirakan sekitar 4-2 juta tahun yang lalu. Pada periode ini, adanya pemekaran samudra di dasar laut antara Kalimantan dan Sulawesi. Laut tersebut sekarang dikenal sebagai Selat Malaka. Dari proses pemekaran tersebut menyebabkan daratan Sulawesi terpisah dari daratan Kalimantan. Selanjutnya, daratan Sulawesi bergerak ke arah timur menjauhi Pulau Kalimantan. Selanjutnya, saya di sini akan mencoba menjelaskan tentang kondisi geografis Pulau Sulawesi. Nah, secara astronomis, Pulau Sulawesi terletak antara 2 derajat lintang utara sampai 120 derajat bujur timur atau 2 derajat lintang selatan sampai 120 derajat bujur timur. Ini merupakan gabungan dari 4 lengan jazirah yang memanjang dengan barisan pegunungan aktif yang memenuhi lengan jazirah.
Kemudian beberapa di antaranya mencapai ketinggian di atas 3.000 meter di atas permukaan laut. Nah, Pulau Sulawesi ini terbagi ke dalam beberapa semenanjung atau lengan, yaitu Semenanjung Utara atau Minahasa, Semenanjung Timur atau Sulawesi Tengah, Semenanjung Tenggara atau Sulawesi Tenggara, dan Semenanjung Selatan atau Sulawesi Barat dan Selatan, yang dipisahkan oleh teluk, yaitu Teluk Tomini di sebelah timur laut, Teluk Tolo di sebelah tenggara, dan Teluk Bone di sebelah selatan. Nah, Pulau Sulawesi ini terletak pada zona peralihan antara dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul dan dikelilingi oleh laut yang dalam. Di bagian utara dibatasi oleh Basin Sulawesi hingga 5.000 sampai 5.500 meter. Nah, di bagian timur dan tenggara dibatasi oleh Laut Banda Utara dan Laut Banda Selatan dengan kedalaman mencapai 4.500 sampai 5.000 meter. Sedangkan untuk bagian barat dibatasi oleh Palung Makassar hingga 2.000 sampai 2.500 meter. Dataran Pulau Sulawesi umumnya bergunung karena banyak gunung berapi yang masih aktif. Gunung Rantai Mario dengan ketinggian 3.440 di sebelah utara Sulawesi Selatan merupakan puncak tertinggi di Pulau Sulawesi. Keempat semenanjung masing-masing memiliki gunung yang lebih tinggi dari 2.500 meter di atas permukaan laut. Nah, bentuk topografi ini menyebabkan dataran rendah terbatas yang umumnya hanya tersebar di sepanjang garis pantai. Dataran ini dipisahkan oleh pegunungan teluk dan laut yang bercurah hujan tinggi. Dataran rendah di Pulau Sulawesi hanya sekitar 10,3% dari total luas wilayah yang membatasi pengembangan lahan pertanian. Saya di sini akan menjelaskan tentang kondisi atau aspek geologis dari Pulau Sulawesi. Secara geologis, Sulawesi merupakan wilayah yang geologinya sangat kompleks karena merupakan perpaduan antara dua rangkaian orogen atau busur kepulauan Asia Timur dan sistem pegunungan Sunda. Bila melihat keadaan geologinya, maka Sulawesi memiliki bentuk yang menyerupai huruf K dengan 4 lengan yang masing-masing dipisahkan oleh lekuk yang agak dalam. Melihat sejarah fisik pembentukan daerah timbul Indonesia, pembentukan Pulau Sulawesi merupakan pembentukan yang paling rumit, yang berawal pada kurun waktu Paleozoikum, yaitu ketika lempeng benua Australia bergerak ke utara, yang menyebabkan melengkungnya bagian timur daratan Banda ke barat dan desakan patahan Sorong darat ke arah timur barat yang mengubah bentuk massa daratan. Peristiwa pembentukan inilah yang merupakan awal terjadinya Kepulauan Sulawesi. Berdasarkan peristiwa geologis yang terjadi itulah, maka mandala Pulau Sulawesi terbagi menjadi 3 bulatan, yaitu lingkungan Sulawesi Barat, lingkungan Sulawesi Timur, dan lingkungan Sulawesi Bagai Sula. Lingkungan Sulawesi bagian barat dan timur dipisahkan oleh patahan Palu, yaitu antara daratan Palu dan Teluk Bone, sedangkan lingkungan bagian Sula berupa mencangkup daerah Lubuk dan sepanjang semenanjung barat laut Kepulauan Bangai dan Sula yang ada di Provinsi Maluku. Mengenai susunan batuan yang pembentukan dasar dari mandala Sulawesi terdiri dari jenis batuan ultra basa dan jenis metamorf yang diselingi oleh batuan belah dan batuan granit. Pada lingkungan Sulawesi Bagai Sula yang memiliki batuan dasar metamorf dari masa Paleozoikum tertindih oleh batuan efusit dari masa Trias dan Perm. Kemudian pada lingkungan Sulawesi Timur mempunyai batuan dasar jenis ultrabasal, basis pada bagian barat, dan batuan kapur dari masa Paleozoikum di bagian timur dan selatan. Nah, pada lingkungan Sulawesi Barat memiliki batuan dasar ultrabasal dan batuan belah yang terdapat pada bagian utara dilandasi oleh batuan belah yang terdapat pada bagian selatan. Sedangkan bagian utara dilandasi oleh batuan belah gneis tererupsi secara baik pada Laut Dangkal. Menurut pemikiran, batuan-batuan tertua di daerah Sulawesi Selatan adalah kristalin,
Quartz dan terdapat pada sisi sebelah timur dari pegunungan Quartz dan pada bagian sentral pegunungan Latimojong. Usia yang pasti dari batuan-batuan itu belum diketahui, tetapi lebih tua dari Mesozoik atau Paleozoik muda. Namun demikian, beberapa lietes yang ditemukan di sisi bagian timur dan barat diperkirakan beberapa pada usia Mesozoik dan Eocene. Kondisi geomorfologi Pulau Sulawesi. Berdasarkan kondisi geomorfologinya, Pulau Sulawesi ini sebagian besar daerahnya terdiri dari pegunungan dan dataran rendah. Dataran rendah yang relatif lebar dan banyak penduduknya, yaitu terletak di bagian lengan selatan. Menurut Van Bemmelen, Pulau Sulawesi ini dibagi ke dalam 3 daerah berdasarkan orogenesisnya. Yang pertama ada orogenesis di bagian Sulawesi Utara. Bagian ini meliputi lengan utara yang memanjang dari Kepulauan Talaud sampai ke Teluk Parigi. Daerah ini merupakan lanjutan dari Samar Arch ke arah selatan. Yang termasuk ke dalam daerah ini yaitu Kepulauan Togian yang secara geomorfologis dikatakan Igir Togian. Yang kedua yaitu ada orogenesis di bagian Sulawesi Sentral. Di bagian sentral ini terdapat 3 struktur yang menjalur dari arah utara ke arah selatan. Yang pertama ada jalur timur, terdiri atas lengan timur yang nantinya bersambung dengan lengan tenggara. Yang menjadi batasnya yaitu garis dari Malili Teluk Tomori. Nah, batas ini ditandai oleh singkapan batuan ultrabasis. Kemudian yang kedua ada jalur tengah atau zona poso. Batas barat jalur ini yaitu median line. Nah, zona ini merupakan graben yang memisahkan zona barat dan zona timur. Di bagian utara terdapat ledok Tomini dan di bagian selatannya terdapat ledok Bone. Kemudian yang terakhir ada jalur barat atau zona Palu. Di bagian utara zona ini dibatasi oleh Teluk Palu Parigi dan di bagian selatannya dibatasi oleh garis dari Teluk Mandar Palopo. Yang ketiga yaitu orogenesis di bagian Sulawesi Selatan. Orogenesis di bagian selatan ini merupakan kelanjutan dari zona Palu atau zona bagian barat Sulawesi Tengah dan lengan tenggara yang merupakan kelanjutan dari lengan timur Sulawesi atau disebut juga sebagai zona Kolonodale. Meskipun secara stratigrafi antara lengan selatan dan lengan utara banyak memiliki kesamaan, begitupun dengan zona utara dengan lengan timur, tetap saja terdapat perbedaan-perbedaan di antaranya. Sebagai contohnya yaitu bagian ujung selatan, tepatnya di selatan Danau Tempe, banyak kesamaan dengan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Sedangkan ujung selatan lengan tenggara lebih banyak memiliki kesamaan dengan Kepulauan Buton. Kondisi iklim Pulau Sulawesi. Berdasarkan kondisi iklimnya, Pulau Sulawesi ini memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi pada bulan November sampai bulan April dengan curah hujan tertinggi pada bulan Januari dan Februari. Kemudian musim kemarau. Musim kemarau ini terjadi pada bulan Mei sampai bulan Oktober. Sulawesi ini memperoleh curah hujan yang cukup untuk kegiatan-kegiatan pertanian, khususnya untuk daerah Maminasata, yaitu wilayah Makassar, Maros, Sungguh Minasa, dan Takalar di Sulawesi Selatan. Kemudian Manado di Sulawesi Utara dan wilayah pegunungan Sulawesi Tengah yang memiliki curah hujan di atas 2.500 mm per tahun. Sementara itu di daerah Gorontalo, Palu, Kendari, Majene, Lubuk dan sekitarnya cenderung menerima lebih sedikit curah hujan, yaitu sekitar kurang dari 1.600 mm. Nah, khusus untuk wilayah Palu, curah hujannya hanya 600 mm, sehingga wilayah Palu ini dikatakan sebagai wilayah paling kering di Sulawesi.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kebudayaan yang berada di Pulau Sulawesi. Yang pertama di Sulawesi Selatan dengan ibu kota Makassar. Nah, yang pertama ada tari Pagelu, yaitu suatu tarian tradisional masyarakat suku Toraja di Sulawesi Selatan. Nah, tarian ini termasuk tarian yang bersifat hiburan yang dibawakan oleh beberapa penari wanita dan diiringi oleh musik tradisional yang khas. Yang kedua ada Coto Makassar. Coto Makassar ini adalah makanan tradisional yang berada di Makassar. Nah, makanan ini terbuat dari jeroan atau isi perut sapi yang direbus dalam waktu yang lama. Nah, rebusan jeroan bercampur daging sapi ini kemudian diiris lalu dibumbui dengan bumbu yang diracik dengan khusus. Yang ketiga ada tongkonan, yaitu rumah adat dengan ciri rumah panggung dari kayu di mana kolong di bawah rumahnya itu biasanya sebagai kandang kerbau. Nah, atapnya dilapisi ijuk hitam dan bentuknya melengkung persis seperti perahu telungkup dengan buritan. Ada juga yang mengatakan bentuknya seperti tanduk kerbau. Lalu yang keempat ada upacara adat Rambu Solo ritual, yaitu upacara pemakaman. Nah, khusus Rambu Solo ini masyarakat Toraja percaya tanpa upacara penguburan ini maka arwah yang meninggal akan memberikan kemalangan kepada orang-orang yang ditinggalkannya. Yang kedua di Sulawesi Utara atau ibu kotanya itu adalah Manado. Ada tari Maengket, yaitu tari rakyat yang berasal dari Minahasa. Maengket ini dibawakan oleh penari perempuan ataupun laki-laki dengan memakai pakaian yang putih. Nah, tari ini dibawakan oleh penari yang dalam jumlah banyak, mau itu tari oleh perempuan, laki-laki ataupun campuran. Nah, makanan khas dari Sulawesi Utara ini yaitu bubur Manado atau tinutuan. Makanan ini yaitu paling populer di Manado ini. Nah, bubur Manado ini merupakan olahan bubur dengan campuran berbagai sayuran seperti kangkung, bayam, jagung, singkong atau ubi, dan kemangi. Di Manado ini tinutuan biasa disajikan dengan sambaroa, dabu-dabu, ataupun ikan cakalang. Lalu ada rumah adat dari Manado yaitu Walewangko. Nah, atau disebut juga sebagai rumah pewaris. Nah, rumah ini memiliki tampilan fisik yang apik. Ia secara umum digolongkan sebagai rumah panggung. Tiang penopangnya dibuat dengan kayu yang kokoh. Dua di antara tiang penyangga rumah ini konon katanya tidak boleh disambung dengan apapun. Bagian kolong rumah pewaris ini dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan hasil panen ataupun godong. Lalu ada upacara dari Manado yaitu Pupuk Imbene. Nah, upacara ini yaitu upacara prosesi yang diikuti oleh seluruh penduduk desa, terutama para petani. Nah, jadi saat upacara Pupuk Imbene ini yang sudah menjadi tradisi dari nenek moyang, yaitu masyarakat berkumpul di lapangan atau gereja dengan membawa hasil panennya. Yang ketiga ada kebudayaan di Sulawesi Barat dengan ibu kota Mamuju. Nah, yang pertama ada tari Patudu. Tari Patudu ini yaitu tari tradisional yang berasal dari Sulawesi Barat. Tarian ini biasanya dibawakan oleh para penari wanita dengan gerakan yang lemah gemulai serta menggunakan kipas sebagai alat penariknya. Yang kedua ada kue cucur sebagai makanan khas yang berasal dari Sulawesi Barat, yaitu berbentuk pipih yang sering disajikan untuk memeriahkan acara di Sulawesi Barat. Kue cucur ini merupakan jajanan berbahan tepung beras dengan campuran gula Jawa yang membuatnya berwarna coklat menggoda. Setelah itu, kue digoreng menggunakan minyak kelapa. Yang ketiga, ada rumah boyang, yaitu memiliki gaya arsitektur yang unik berbentuk rumah panggung yang tersusun dari material kayu dan ditopang tiang-tiang penyangga. Rumah ini menjadi tempat tinggal suku Mandar yang merupakan suku asli dari Sulawesi Barat. Lalu yang keempat ada upacara adat Cakuriri. Nah, upacara ini merupakan upacara penghormatan atau penghargaan yang masih terjaga dan dilestarikan oleh masyarakat di wilayah Kerajaan Sandana. Nah, sampai saat ini, upacara ini masih diselenggarakan meski jarang dilakukan. Upacara Cakuriri ini merupakan salah satunya upacara atau tradisi yang berkaitan dengan Kerajaan Sandana yang masih diselenggarakan. Nah, itu pun hanya dilakukan selama 5 tahun sekali. Lalu ada kebudayaan yang berasal dari Gorontalo. Yang pertama ada tari Langgabua. Tari ini merupakan tari yang menggambarkan aktivitas bela diri perempuan Gorontalo yang bersumber dari langga, yaitu bela diri tanpa senjata, dan longgo bela diri dengan senjata, yang hanya dilakukan oleh laki-laki Gorontalo. Yang kedua ada sate ikan tuna. Nah, Gorontalo memang terkenal sebagai penghasil ikan tuna dengan kualitas premium. Sate tuna ini ukuran potongannya mirip dengan sate kambing atau sate ayam, yaitu 3 potong dalam 1 tusuk. Namun, memakannya harus hati-hati dikarenakan daging tuna ini sangatlah lembut sehingga mudah putus bila kita salah memotong atau menggigitnya. Harganya tidak terlalu mahal, sekitar 4.000 per tusuk.
Lalu ada rumah adat Dulohupa, yaitu dibangun berbentuk rumah panggung. Hal ini dilakukan sebagai penggambaran dari badan manusia yang atapnya itu menggambarkan kepala, badan rumah menggambarkan badan, dan pilar penyangga rubah menggambarkan kaki. Selain itu, bentuk rumahnya juga dipilih untuk menghindari terjadinya banjir yang dikala itu sering terjadi banjir. Selanjutnya ada upacara adat Molontalo, yaitu upacara adat selamatan yang menandai 7 bulan kehamilan, usia kehamilan, yang bermakna yang pertama, adat Molontalo merupakan pernyataan dari keluarga pihak suami bahwa kehamilan pertama adalah harapan yang terpenuhi akan berkelanjutan turunan dari perkawinan yang sah. Yang kedua, acara Molontalo merupakan maklumat kepada pihak keluarga dari kedua belah pihak bahwa sang istri memang benar-benar suci dan menjadi contoh teladan dan dorongan bagi gadis-gadis lainnya untuk menjaga diri dan kehormatannya dari godaan dunia. Lalu ada acara Molontalo adalah pernyataan syukur atas nikmat Tuhan yang telah diberikan kepada sepasang suami istri melalui ngadi doa sholawat agar kelahiran sang bayi beroleh kemudahan. Lalu acara Molontalo adalah pemantapan kehidupan sepasang suami istri menyambut sang bayi sebagai penerus keturunan mereka dan persiapan fisik dan mental menjadi ayah dan ibu yang baik dengan memelihara kelangsungan rumah tangga yang dilambangkan dengan makan saling suap menyuap. Selanjutnya ada kebudayaan dari Sulawesi Tengah dengan ibu kota Palu. Yang pertama ada tari dero, yaitu sebuah tarian yang dilakukan lebih dari satu orang atau dilakukan secara bersama-sama yang melambangkan sukacita atau kebahagiaan serta ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Tari dero ini merupakan dari Kabupaten Poso atau Sulawesi Tengah. Yang kedua ada kuliner khas Palu, yaitu duo sale. Nah, yang terbuat dari ikan teri yang dikeringkan dan kemudian dimasak dengan bumbu cabai merah dan juga tomat, memiliki cita rasa yang tak terlalu pedas. Makanan khas ini yaitu dari kota Palu, cocok disantap bersama nasi hangat ataupun nasi jagung atau makanan pangan khas kota Palu lainnya. Yang ketiga ada rumah tambi. Rumah adat ini berbentuk panggung yang atapnya sekaligus berguna sebagai dinding. Lalu ada upacara adat Nokeso. Nokeso yaitu upacara di Sulawesi Tengah bagi seorang perempuan yang telah menjelang usia balik atau nabalego, yaitu menggosok gigi bagian depan hingga rata. Biasanya pelaksanaannya dilakukan sebelum seorang perempuan mengalami haid pertama. Yang terakhir ada kebudayaan yang berasal dari Sulawesi Tenggara, yaitu dengan ibu kota Kendari. Nah, yang pertama ada tari balumpa. Tari balumpa yaitu tari tradisional yang berasal dari daerah Wakatobi atau Sulawesi Tenggara. Tarian ini termasuk tarian pergaulan yang ditampilkan oleh penari wanita untuk menyambut para tamu terhormat yang datang ke sana. Lalu ada makanan khasnya, yaitu ada kasuami, yaitu merupakan makanan unik dari khas Sulawesi Tenggara, khususnya di daerah Buton, Muna, dan Wakatobi. Nah, kasuami ini berbentuk tumpeng atau gunungan dan berwarna putih kekuning-kuningan. Kasuami ini berbahan utama singkong. Lalu ada rumah adat Laikas, yaitu yang berasal dari suku Tolaki. Nah, suku ini biasanya tinggal di sekitar kota Kendari, Kabupaten Konawe atau Konawe Utara. Rumah adat ini disebut juga malige, berbentuk rumah panggung yang biasanya terdiri dari 3 hingga 4 lantai. Lalu ada upacara adat Posuo, yaitu upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Sulawesi Tenggara. Upacara ini dilakukan ketika seorang perempuan telah beralih statusnya dari lawua-bua atau gadis remaja dalam bahasa Buton menuju kalambe atau gadis dewasa. Nah, Posuo ini diselenggarakan untuk menguji kesucian seorang gadis. Materi selanjutnya yaitu tentang ekonomi Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi merupakan salah satu pulau dengan pertumbuhan ekonomi terpesat di kawasan timur Indonesia. Potensi sumber daya alam yang ada di Pulau Sulawesi yaitu coklat, rotan, kelapa, jagung, karet, ikan, dan barang tambang berupa nikel. Juga ada potensi pariwisata yang bernilai ekonomi tinggi seperti pariwisata pantai dan pariwisata bawah laut. Contohnya di Wakatobi di Provinsi Sulawesi Tenggara dan di Bunaken di Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan yang ada di Pulau Sulawesi, yang pertama ada pertanian pangan. Sulawesi menyumbangkan 10% produksi padi nasional dan 15% produksi jagung nasional. Yang kedua ada kakao. Kakao ini bertujuan untuk meningkatkan produksi kakao yang berdaya saing internasional. Yang ketiga ada perikanan. Perikanan di Sulawesi menyumbangkan atau berkontribusi sekitar 22% dari total PDRB
dengan subsektor pertanian pangan yaitu 70% tangkapan dan 30% budidaya. Yang keempat ada nikel dan yang kelima ada minyak bumi dan gas. Yang selanjutnya yaitu ada agama di Pulau Sulawesi. Nah, pertama ada Sulawesi Utara dengan agama Protestan sekitar 65%, Islam 28,4%, Katolik 6%, lainnya 0,6%. Lalu ada Sulawesi Tengah, Islam, Protestan, dan Katolik. Lalu ada Sulawesi Barat yang menganut Islam hingga 83,1%, Kristen 14,36%, Hindu 1,88%, Buddha 0,04%, lainnya 0,62%. Lalu di Sulawesi Selatan menganut Islam, Protestan, Katolik. Di Sulawesi Tenggara ada Islam, Kristen, dan Hindu. Di Gorontalo ada Islam, Kristen, dan animisme. Nah, Islam adalah kelompok agama terbesar di Sulawesi, dianut oleh hampir 80% dari penduduk Sulawesi. Beralihnya penduduk pulau menjadi penganut Islam terjadi pada abad ke-15 sampai ke-17. Sulawesi Selatan di sekitar kota Makassar merupakan bagian yang paling pertama menerima Islam. Sedangkan suku Gorontalo dan Mongondo sebagian besar baru beralih ke Islam pada abad ke-19. Nah, sebagian besar adalah aliran Sunni yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi. Penganut Kristiani merupakan minoritas sekitar 17%. Sebagian besar penganut Kristiani ini adalah Protestan dan Katolik Roma. Penganut Kristiani ini terkonsentrasi di ujung semenanjung utara sekitar Manado yang sebagian besar dihuni oleh suku Minahasa, umumnya Protestan, dan di kepulauan paling utara yaitu Kepulauan Sangihe dan Talaud. Suku Toraja yang sangat terkenal sebagian besar telah beralih menjadi Kristiani sejak kemerdekaan Indonesia. Juga terdapat sejumlah penganut Kristiani di sekitar Desa Poso dan Penutur Pamona di Sulawesi. Selanjutnya ada flora dan fauna di Pulau Sulawesi. Flora di Pulau Sulawesi yang pertama ada anggrek putih. Berbagai jenis anggrek yang ada di Sulawesi, salah satunya anggrek putih, memiliki ciri berkelopak lebar dan berwarna putih. Yang kedua ada pohon gofasa. Pohon gofasa ini menghasilkan kayu yang berstruktur menyerupai kayu jati. Kayunya keras dan biasanya dipakai untuk bahan konstruksi. Yang ketiga ada pohon eboni. Pohon eboni menghasilkan kayu dengan warna hitam dan garis coklat kemerahan. Tinggi pohonnya mencapai 40 meter dengan diameter batang mencapai 100 meter. Yaitu fauna di Pulau Sulawesi. Yang pertama ada burung maleo. Burung maleo merupakan salah satu spesies burung endemik yang sering dijumpai di hutan tropis dataran rendah di Sulawesi seperti di Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Yang kedua ada monyet Gorontalo, salah satu spesies monyet endemik yang berasal dari Provinsi Gorontalo dengan sebutan lainnya yaitu monyet Dumongga. Yang ketiga ada babi rusa. Babi rusa ini ditemukan di hutan hujan tropis seperti di Provinsi Sulawesi, Sula, Dongiang, Melej, dan Buru. Yang keempat ada monyet hitam Sulawesi. Monyet hitam Sulawesi ini ditemukan di batas perairan hampir seluruh di bagian Sulawesi dengan ciri dia hitam di seluruh tubuh dan kemerahan di bagian pantat. Kepalanya memiliki jambul, panjang tubuhnya sekitar 44,5 sampai 60 cm dengan panjang ekor sekitar 20 cm dan berat badannya 15 kg. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai objek wisata yang berada di Pulau Sulawesi. Yang pertama ada Taman Nasional Wakatobi. Siapa sih yang tidak kenal dengan Taman Nasional ini? Nah, taman ini merupakan salah satu taman dari 50 taman nasional yang berada di Indonesia. Nah, yang berada di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Taman nasional ini memiliki luas area 1,39 juta hektar yang meliputi berbagai jenis hayati laut yang cukup beragam. Kondisi dan skala karangnya menempati prioritas tertinggi dari konservasi laut di Indonesia. Terdapat spot taman laut yang mempunyai beragam spesies dari 25 gugusan terumbu karang yang tersebar di seluruh daerah Wakatobi.
Lalu ada Pantai Dato. Nah, merupakan salah satu objek wisata andalan di Dusun Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Bagaya Timur, Kabupaten Majene. Pantai ini berjarak sekitar 7 km dari kota Majene, memiliki air yang jernih dengan pantai berpasir putih dan berkarang. Bisa kita lihat atau kita nikmati dengan melakukan snorkeling atau sekedar memancing sambil menikmati pesona tenggelamnya matahari di balik bukit. Pantai yang juga merupakan objek wisata pantai tropis di Sulawesi Barat ini juga masih tergolong pantai yang alami dan terawat dengan baik. Yang ketiga ada Ketekesu ya. Ini merupakan salah satu wisata di Tanah Toraja yang kerap menjadi objek wisata karena memiliki pemandangan yang menarik seperti kompleks rumah adat atau sering disebut dengan tongkonan. Tongkonan ini sering dijadikan tempat menyimpan mayat sebelum dikubur. Nah, di Ketekesu ini terdapat bukit yang katanya dipenuhi dengan benda-benda purbakala yang berusia ratusan tahun. Lalu yang keempat ada Pulau Gusung Toraja yang di jajaran beberapa pulau di kawasan Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman. Pulau ini populer dengan pasir putihnya yang bersih dan agak halus. Pulau ini salah satu tempat dipopulerkan untuk dikunjungi karena keindahan alam dan momen terbit dan tenggelamnya matahari yang bisa kita nikmati dengan mata telanjang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.